warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Fadima dengan NIM 230500911 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Syedzi Madani. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pembelajaran desain dan pemrograman berorientasi objek yang bertemakan use case. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada definisi use case. Apa aja sih definisi use case itu? Yang pertama ada interaksi pengguna, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada fungsionalitas utama. Nah, jadi definisi use case itu adalah cara untuk menggambarkan bagaimana pengguna atau user atau aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan yang tertentu. Use case biasanya digunakan dalam pengembangan sistem untuk memahami kebutuhan dan fungsi yang harus disediakan oleh sistem. Yang pertama ini ada interaksi pengguna. Use case mendeskripsikan interaksi antara pengguna dan sistem. Jadi artinya use case menunjukkan langkah-langkah atau skenario bagaimana pengguna menggunakan sistem. Misalnya itu untuk login, memesan barang, atau mengisi formulir. Ini membantu dalam mendesain sistem yang sesuai dengan alur kerja pengguna. Nah, di sini yang kedua ada fungsionalitas utama. Jadi fungsionalitas utamanya itu sendiri ada use case menggambarkan fungsionalitas utama perangkat lunak. Jadi use case itu tidak hanya menunjukkan interaksi saja, tapi juga menggambarkan fitur-fitur utama apa saja yang disediakan oleh sistem. Misalnya dalam aplikasi e-commerce, fungsionalitas utama bisa berupa pencarian produk, checkout, atau pelacakan pesanan. Nah, yang ketiga ada komunikasi, teman-teman. Use case adalah alat komunikasi antara pengembang dan stakeholder. Jadi di sini use case juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara tim teknis seperti pengembang dan pihak non-teknis seperti manajer atau klien, agar semua pihak bisa memahami apa saja yang harus dilakukan sistem tanpa harus mengerti kode. Nah, use case membantu dalam pemahaman sebagai pengguna berinteraksi dengan sistem. Jadi, secara keseluruhan, use case ini penting karena menjelaskan cara sistem digunakan, menampilkan fungsi utama sistem, menjadi alat komunikasi antara tim. Kurang lebihnya sih begitu. Nah, selanjutnya ada komponen utama dalam use case. Yang pertama ada aktor. Aktor adalah pengguna atau sistem eksternal. Pertama ada pengguna akhir dan sistem lain. Yang kedua ada skenario. Skenario utama dan alternatif interaksi. Yang pertama ada alur utama dan alur alternatif. Yang ketiga ada kondisi, yaitu prasyarat dan kondisi akhir use case. Ada dua, yaitu sebelum interaksi dan sesudah interaksi. Memahami komponen ini penting untuk membuat use case yang efektif. Nah, teman-teman, di sini ada manfaat menggunakan use case. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional memperjelas kebutuhan fungsional sistem, yaitu use case membantu menjelaskan fitur apa saja yang harus dimiliki oleh sistem agar bisa digunakan oleh pengguna dengan baik. Selanjutnya ada manfaat untuk dokumentasi. Mendokumentasikan interaksi sistem secara rinci. Jadi dokumentasi ini menyediakan gambaran jelas tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem sehingga mudah untuk dijadikan referensi atau acuan. Nah, yang ketiga ini ada desain dan pengembangan. Membantu dalam proses desain dan pengembangan. Jadi
Use case bisa menjadi dasar dalam merancang arsitektur, sistem, dan pengkodean karena sudah jelas alur dan kebutuhan sistemnya. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga ada diagram use case. Yang pertama ada gambaran visual, yaitu interaksi sistem digambarkan secara visual. Yang kedua ada hubungan, yaitu menunjukkan hubungan antar aktor dan fungsionalitasnya. Yang ketiga ada notasi UML, menggunakan notasi UML standar. Yang keempat ada implementasi, contoh implementasi dalam proyek perangkat lunak. Diagram use case memberikan gambaran yang jelas tentang sistem. Nah, selanjutnya ada praktik terbaik membuat use case. Apa aja sih? Yang pertama ada perspektif pengguna, yaitu fokus pada perspektif pengguna. Yang kedua ada bahasa sederhana, gunakan bahasa sederhana dan jelas untuk membuat praktik tersebut. Dan ada lagi identifikasi alur. Identifikasi alur ini utama dan alternatif ya teman-teman. Yang terakhir ada validasi dengan stakeholder. Ikuti praktik terbaik untuk membuat use case yang berkualitas. Nah teman-teman, selanjutnya ada contoh praktis use case. Yang pertama ada pemesanan online. Di sistem pemesanan online ini, use case juga menggambarkan bagaimana pelanggan dapat memesan produk atau layanan melalui aplikasi atau web, misalnya memilih produk, memasukkan alamat pengiriman, sehingga melakukan pembayaran. Nah, yang kedua ada aplikasi perbankan. Analisis use case dalam aplikasi perbankan. Jadi di sektor perbankan, use case digunakan untuk menggambarkan interaksi seperti cek saldo, transfer uang, pembayaran tagihan, dan lain-lainnya. Ini membantu para tim pengembang memahami alur sistem dan sisi nasabah dan sistem. Nah, yang ketiga ada industri teknologi. Industri teknologi ini mengimplementasi di berbagai industri. Yang pertama yaitu ada use case dalam industri teknologi bisa diterapkan dalam banyak jenis aplikasi atau sistem, misalnya sistem manajemen proyek, otomatisasi pabrik, layanan cloud, dan lain-lain. Jadi, contoh praktis ini membantu memahami aplikasi use case dalam berbagai konteks. Dengan melihat contoh nyata seperti ini, kita bisa lebih mudah membayangkan bagaimana use case digunakan dalam merancang dan mengembangkan sistem nyata di dunia kerja. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dan pentingnya use case. Yang pertama ada peran kritis, yaitu peran kritis dalam rekayasa perangkat lunak. Yang kedua ada jembatan komunikasi. Apa itu jembatan komunikasi? Yaitu jembatan antara tim pengembang. Dan yang ketiga ada kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan proyek atau perangkat lunak. Jadi use case sangat penting untuk keberhasilan proyek perangkat lunak. Baik, terima kasih teman-teman. Atau ada slide yang salah, tolong dimaklumkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.